Mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Sama aja. Di sini aja Pak. Oke, siap. Halo yang lagi nonton, boleh nanti kalau mau nanya-nanya apapun itu sama Pak Usman boleh banget. Pak Usman, di sela-sela waktunya yang sibuk katanya mau langsung ke kemana sekarang Pak Usman? Boleh pakai mic? Oh iya, mau langsung balik. Mau langsung ke Bogor katanya hari ini ya. Oke, langsung aja Pak Usman ini dari Kopi. Saya pengen Pak Usman ngasih tahu ke teman-teman saya, ke para follower saya tentang kopi ini apa, terus sejak kapan kopi ini berdiri, terus visi-misi dan segala macamnya. Boleh langsung Pak Usman dan tentang IAPE ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Esa. Salam sukses semua ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kopi Grafika boleh Ada sudah gini biar jelas di handphone. Kopi Grafika itu sebenarnya dia adalah singkatan dari Komunitas Printing Indonesia. Jadi waktu itu untuk untuk mempopulerkan kopi grafika, Komunitas Printing Indonesia, karena dalam penamaannya terlalu panjang sehingga dalam pengurusan yang terlalu banyak nggak disetujui gitu. Akhirnya kita coba cari nama yang lebih singkat menjadi nama Kopi Grafika. Jadi dasar utamanya adalah printing. Printing itu sama-sama kita maklumi secara historis. Printing awal mulanya kita kenal dari Eropa, draft, cetak. Kemudian ada printing. Selanjutnya di printing itu sekarang realitanya yang memang banyak jenis dan ragamnya. Mulai dari fotokopi, screen printing atau sablon, ada offset, ada web, cetak web, tapi itu juga dipakai untuk cetak koran yang kecepatannya sangat tinggi. Jadi bicara mengenai masalah, kembali ke masalah kopi grafika tadi itu, printing yang ada yang kita maksudkan dalam kopi grafika itu adalah printing secara menyeluruh, semuanya, mulai dari kopi, fotokopi, termasuk cetak sablon dan yang lain-lainnya. Adapun musabab lahirnya, penyebabnya datang didirikannya kopi grafika itu, sebagaimana sama-sama kita maklumi bahwa pada tahun 2000-an itu mulai dikenal digital printing secara menyeluruh. Tahun-tahun 98 pameran berupa sudah ada istilah digital printing. Awal-awal tahun-tahun 2000-an mulai bermunculan perusahaan-perusahaan digital printing. Kalau di Indonesia sebagaimana sama-sama kita maklumi, yang digital printingnya itu pertama, tapi yang untuk digital press ya, itu adalah Indigo 1000. Itu yang pertama masuk ke Indonesia. Ya maksudnya itu awal-awal tahun 2000-an lah. Seiring dengan itu, pengusaha percetakan yang bergerak di bidang cetak konvensional galau dengan hadirnya percetakan perusahaan-perusahaan yang dikenal digital printing. Di sisi lain, digital printing yang sudah mulai berkembang dan sudah mulai menjamur di Indonesia sejak sebelum tahun 2000-an sudah mulai resah juga. Ternyata tidak gampang juga untuk memasuki usaha printing di Indonesia. Jadi di satu sisi cetak konvensional galau dengan hadirnya digital printing, di sisi lain digital printing juga galau. Betapa susahnya, betapa tertutupnya untuk memasuki bermasyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang cetak yang konvensional. Jadi kopi grafika itu berusaha untuk menjembatani. Kita mengajak supaya yang cetak konvensional, yang cetak digital itu
berkolaborasi saja, karena memang lapangannya, pasarnya masing-masing punya. Digital printing tidak akan mungkin cetak koran yang kecepatannya dalam 1 jam bisa 16.000 lintasan, ada lagi yang 21.000 lintasan. Nah, mungkin. Jadi kita mengajak supaya bagaimana caranya supaya bekerja sama saja, bagaimana caranya supaya kolam printing yang ada di Indonesia itu sama-sama dipelihara, sama-sama dijaga, dan sama-sama dikembangkan agar kedepannya bisa berkembang dengan lebih baik. Itu motivasi awalnya. Mantap, mantap. Yang tadi yang terakhir menarik sih, cuma saya pengen tahu lebih detail lagi tentang e-kopi. Kalau sampai sekarang anggotanya itu udah berapa Pak di e-kopi ini? Terus kalau misalnya saya teman-teman sablon di komunitas ini pengen gabung, pengen ikut programnya e-kopi, caranya gimana Pak? Oh ya, saya kebetulan ada sekretaris eksekutifnya di sini. Saya minta Pak Bambang bisa gini untuk maju ke depan menjelaskan hal itu. Boleh Pak Bambang, boleh Pak Bambang. Beliau ini kayaknya HP-nya bisa di wide. Oh, semuanya sini. Ya. Pak Bambang, salam kenal. Ya. Boleh Pak Bambang dijelasin timnya dari Kopi juga berarti ya. Boleh dikenalin dulu sama teman-teman di Instagram yang lagi nonton, ada berapa? 700 orang ya? 850. 850. Silakan Pak Bambang. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Pak Bambang Sangini sebagai sekretaris eksekutif dari Kopi Grafika. Salam kenal untuk teman-teman di Brotal Studio. Mas Esan juga sebenarnya sudah sering ketemu, cuman nggak pernah tuh bersapa kayaknya. Alhamdulillah berarti ya dari HP ini bisa ngobrol langsung. Ya. Saya dokumentasiin juga, jadi kalau tahun depan ketemu, oh ya tahun kemarin kita ngobrol bareng di sini. Silakan Pak, lanjut Pak. Balik lagi untuk menambahkan apa yang sudah diterangkan oleh Pak Usman tadi. Jadi Kopi Grafika itu memang awalnya sebuah komunitas yang namanya Komunitas Printing Indonesia. Tapi kemudian itu lahir di tanggal 12 Juli 2009. Kemudian pada tahun 2019 kita coba melegalkan komunitas ini, kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian mendapat legalitas di situ itu sekitar di bulan Juli 2019. Untuk anggota sendiri saat ini memang anggota paling banyak adalah anggota yang keluar masuk di Facebook ya, di grup Facebook itu ada sekitar 60 ribuan. Tapi kalau yang terdaftar secara resmi memang tidak sampai segitu. Kemudian apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh Kopi Grafika itu, antara lain saat ini kita fokusnya adalah bagi edukasi. Jadi edukasi untuk printing maupun sablon sebetulnya juga banyak. Kemudian kemana arah tujuan edukasinya adalah saat ini yang kita gencar lakukan adalah untuk masuk ke sekolah-sekolah kejuruan atau sekolah-sekolah vokasi. Jadi kita sering melakukan workshop dan pelatihan di situ, termasuk untuk digital printing seperti sublimasi, UV dan lain-lain. Dan banyak juga yang minta Pak, kapan kita belajar sablon? Nah itu. Kita belum ketemu nih untuk teman-teman yang bisa hadir, karena saat ini kita banyaknya bermain memang masih di Jakarta. Ya kan, meskipun kita punya link yang kuat di Dinas Pendidikan Jawa Barat, tapi mungkin suatu saat nanti kita bisa kolaborasi bareng dengan Mas Esa untuk mengadakan pelatihan. Boleh saya potong bentar Pak ya? Nah, karena saya tuh setiap ikuti APE kan e-kopi. Kalau ya perlu pendapat saya pribadi, ini kayaknya khusus digital printing deh, kesannya itu seperti itu kan. Padahal anak-anak sablon juga sama-sama printing gitu. Mungkin kurang pendekatan aja kali Pak ya. Ternyata si e-kopi ini yang saya tangkap itu semua yang berhubungan sama printing itu masuk ke si kopi ini Pak ya. Sebetulnya masuk. Karena kopi sendiri sebetulnya kalau saya boleh sebutkan beberapa tahun yang tahun 2017 atau 18 di Jakarta sempat kolaborasi juga sama Mas Angga waktu itu. Nah itu kita bikin pelatihan, ya bisnis aparel, kita bikin pelatihan. Tapi setelah itu memang berhenti gitu kan. Kemudian pada pandemi kita belum jalan lagi. Harapannya ke depan kita bisa kolaborasi lagi entah dengan siapa gitu. Kemarin juga udah sempat ngobrol sama Mas Christian Kesu, ya gimana gitu. Nah ayolah kita setidaknya nggak perlu kita bikin acara dulu sendiri, kita nepek-nepek pameran yang ada, kita bisa bikin
kita kerahkan nanti masanya, misalnya kebetulan kita juga dekatnya dengan anak-anak SMK, udahlah supaya sablon sendiri screen printing ini bisa lebih gaungnya lebih tinggi lagi gitu. Seperti itu. Siap, tadi saya lupa, soalnya saya nyimaknya serius banget. Kalau ada yang mau nanya di Instagram boleh ke iKopi. Oh ini Pak, jadi kalau ada teman-teman yang pengen gabung sama iKopi, caranya gimana Pak? Misalnya apa harus ke kantor atau cukup di grupnya aja atau gimana Pak? Pengen ikut kegiatannya, misalnya kalau ada acara pengen tahu lebih jauh tentang si kopi ini gimana? Untuk saat ini kalau ada yang dari teman-teman screen printing ada yang mau bergabung di Kopi, bisa masuk ke Facebook grupnya Komunitas Printing Indonesia Kopi. Itu nanti di situ saya sudah sematkan form pendaftaran, atau bisa juga langsung WA ke saya gitu, nanti. Bisa WA aja. Nanti di DM aja, nanti saya share kontaknya. Saya juga mau minta kontaknya nanti boleh sama Pak Bambang. Share sama Mas Esa. Pak Usman gimana? Masih aman jadwal? Ya, alhamdulillah sudah. Masih aman, boleh Pak Saya Usman? sedikit lagi perlu tambahkan. Ya, silakan Pak Usman kalau ada yang mau disampaikan. Sebenarnya sejak awal kita sadar bahwa printing itu yang banyak dikenal orang secara menyeluruh dimanapun dia adalah cetak sablon. Jauh sebelum ada cetak konvensional, cetak sablon sudah ada. Saya secara pribadi sering ketemu dengan kawan-kawan saudara-saudara kita, ada yang dari Indonesia Timur, dan dia bangga bahwa hasil-hasil produk yang dia kerjakan itu adalah dipilih oleh banyak orang, tokoh-tokoh terkenal dunia, tidak hanya dari Indonesia. Cuman kebetulan lagi ada di Indonesia Timur, orang itu yang beli, tapi yang membelinya adalah tokoh-tokoh dunia. Ini luar biasa sebenarnya. Sablon awal mula historis sejarahnya printing itu adalah dari sana. Jadi secara dalam kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan semua dari cetak sablon, yuk kita gabung, kita berkolaborasi, kita sama-sama jaga dunia printing yang sama-sama kita geluti ini. Jangan saling berantem, jangan saling beradu di lapangan, karena bagaimanapun juga bicara dunia printing adalah kita-kita juga. Benar, saya setuju nih buat teman-teman yang bergerak di dunia industri printing khususnya di sablon stiker segala macam. Ayo sama-sama bareng iKopi, bareng senior kita, kita sharing, kita ngobrol gimana untuk industri ini ke depannya Pak ya. Jadi kita kalau sama-sama bisa pergerakannya lebih enak gitu untuk kebaikan para pelaku itu sendiri tentunya Pak ya. Bukan UKM baru. Siapa Bambang mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kita live-nya nggak usah lama-lama lah. Kita ngobrolnya lebih intens saja. Soalnya yang nonton juga kadang bosen ngapain ngobrol gitu ya. Nanti kita mau lanjut ngablon. Boleh Pak Bambang terakhir closing statement lah sebelum kita sudahi live-nya sama dari Pak Usman juga nanti. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, untuk closing statement sih saya nggak banyak-banyak, mungkin itu tadi ajakan dari Pak Usman, ayo sama-sama kita dari teman-teman sablon untuk bergabung di Kopi, kita majukan lagi edukasi tentang screen printing. Sudah banyak yang sebetulnya sudah banyak teknik-teknik baru yang harusnya banyak yang dipelajari oleh teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Bambang. Pak Usman terakhir, Pak Usman closing statement sebelum Saya ada kita satu lagi, saudaraku semua, tantangan ke depan ini akan jauh semakin berat. Tidak lagi hanya tetangga-tetangga kita yang menjadi saingan kita, tapi jauh datang dari luar daerah sana. Jadi kita harus berkolaborasi, mari sama-sama kita galang kerjasama agar mudah-mudahan ke depan semuanya bisa lebih baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Bambang, Pak Usman. Semoga nanti kita bisa ngobrol lebih intens lagi. Nanti kita undang teman-teman, mungkin bisa ketemu di acara yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Usman, Pak Bambang. Semoga lancar perjalanannya. Lanjut ke Bogor ya Pak ya. Sama ada kopi bedil Pak Usman.